Nama gue Jason Hari, dan hari ini kita akan berkendara bersama Volvo EX40. Nah, mobil ini emang gak banyak ya di jalan, jadi begitu kalian lihat nih mungkin sekarang bentuknya fresh banget, karena pasti jarang kelihatan di jalanan dan nggak sebanyak EV-EV lain populasinya. Nah, di bagian depan mukanya nih cukup tegas ya. Dia lekukannya cukup tegas, semuanya garis-garis lurus sesuai sama DNA crossovernya yang dalam tanda kutip ngotak nih kalau zaman sekarang bahasanya. Dan di depan tetap ada logo Volvo yang diagonal gini ya. Di tengahnya juga ada logo Volvo yang gede banget dengan tulisan Volvo, dan di sini juga ada kamera depannya yang terintegrasi sama si kamera 360-nya. Di bagian depan sini emang nggak ada grill yang terlalu kelihatan, tapi sebenarnya lumayan banyak bolong-bolongannya. Pertama ada di sini, dan yang kedua ada di bawah sini. Nah, ini juga di bawah sini juga banyak banget sensor parkir yang udah diumpetin dengan cara yang cukup pintar nih sama Volvo, karena secara looks mobilnya tetap clean, padahal di depan sini sensornya ada 6. Jadi emang diumpetinnya sama Volvo pinter banget, mulai dari di samping bumper depan yang paling samping, di dekat fog lamp, sampai ke dekat grill yang di tengah bawah sini nih, di panel plastiknya. Jadi emang diumpetinnya dengan cukup sangat baik, dan menurut gua itu yang bikin mobil ini ganteng. Kenapa? Karena attention to detailnya cukup luar biasa. Nah, sekarang kita bahas lampunya nih. Jadi lampunya ini juga udah cukup canggih ya. Dia itu bisa belok-belok sendiri kalau malam. Terus habis itu dia juga milih mana yang mau dia sinarin, mana yang enggak, biar dia tidak menyilaukan orang dari lawan arah. Nah, ini lampu yang cukup pintar. Gue nggak kebayang kalau emang amit-amit terjadi apa-apa sama lampu ini, berapa biayanya. Tapi emang lampu ini juga menurut gue salah satu faktor utama yang bikin mobil ini dari depan ganteng banget. Bentuknya najem, angle-angle-nya galak, dan nggak lupa ada ciri khas Volvo nih. Nah, yang bentuknya kayak palu gini ya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Berlanjut ke bagian samping yang tadi gue bilang, lampunya dari samping juga kelihatan ya, tajam, tegas, galak. Terus di sini ketemu angle yang lagi-lagi ngotak nih, sampai ke sini juga ngotak semuanya. Menurut gue bikin bagian depan mobil ini nih kalau dari samping itu tegas banget. Dan sekarang kita lihat kaki-kakinya. Peleknya ring 19 dibalut dengan ban berukuran 235/50, dan ini bannya serius banget. Kalian nggak akan nyangka crossover ini bannya P0 Elect. P0 Elect yang artinya ini ban yang sangat serius untuk sebuah EV. Kenapa? Karena angkanya juga nggak main-main. Dia 402 horsepower dan dia 670 Nm. Kalau bannya bercanda, itu nggak beres tuh. Itu pasti nggak bisa ngerem dan nggak bisa belok. Tapi mobil ini nanti kita review ya, impresi berkendaranya kayak gimana. Nah, berlanjut ke bagian patahan sini yang emang tegas banget ya. Kenapa? Karena dia dual tone. Yang atas hitam, yang bawah ini bukan putih. Ini namanya cloud blue. Jadi kalau dilihat di baliknya ada langit biru. Warnanya kayak langit biru ya. Jadi emang dia warnanya cloud blue. Terus di sini spionnya juga udah pedestal. Dia penempatannya di pintu. Jadi visibility-nya juga bagus. Terus abis itu dia juga ngikut warna atapnya, dia warna hitam, dan di sini ada blind spot monitoring yang menurut gua pinter dan gak mengganggu. Terus abis itu di sini ada door handle yang udah keyless entry juga pastinya, dan ini keyless entry-nya ada di empat-empatnya. Jadi emang mobil ini kalau kalian udah ngantongin kunci, kalian mau buka pintu yang manapun enak. Nah, di sini dia menyempit kacanya seperti style-style crossover zaman sekarang ya. Dia ada patahannya di sini kayak bikin floating roofline gitu. Terus abis itu apalagi digabungin sama dia punya dual tone. Jadi emang kayak terbang ya. Nah, lanjut ke charging port. Charging portnya ini dia bisa ngecas dari 10-80% dalam waktu 28 menit aja. Range-nya juga bisa mencapai 645 km, tapi lagi-lagi ini mobil listrik, jadi memang tergantung attitude kaki yang nyetir. Nah, seperti yang tadi gue bilang, dia juga udah 402 horsepower, 670 Nm, yang artinya memang mobil ini serius. Jadi bannya itu nggak bercanda ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling banyak orang komenin nih. Biasa orang-orang ngomong, wah lampu belakangnya mirip mobil ini, mirip mobil ini, mirip mobil ini. Kalian pasti tahu lah ya, gue ngomongin mobil apa. Menurut gue kalau dilihat-lihat, well, Volvo yang pertama kali melakukan bentuk lampu seperti ini sih. Jadi dia nggak mirip siapa-siapa, siapa-siapa yang mirip sama dia. Jadi sebenarnya dia ini
pencetusnya nih, bentuk lampu belakang seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Gimana kalau dari belakang sini makin jelas kan mobil apa aja yang ngikutin nih lampu belakangnya. Nah, di sini ada emblem EX40 sama emblem Volvo yang di spell out, di space out juga. Menurut gua manis banget, apalagi dia terintegrasi dengan lekukan yang ada di bagasinya juga. Jadi emang itu dedicated spot buat si emblem VOLVO ini. Jadi menurut gua manis banget. Nah, seperti biasa, menurut gua mobil Eropa tuh desainnya lebih mikir ya dibanding mobil-mobil lain. Kenapa? Karena di sini lekukannya semuanya lagi-lagi tegas seperti di depan, tapi versi lebih membulat sedikit. Karena di sini kalau kita lihat angle dari samping nih, ini lekukan-lekukannya menurut gue seksi banget. Dah, terus abis itu kita mulai dari atas kali ya. Dari atas ini dia ada integrated roof spoiler yang lagi-lagi sewarna sama warna atapnya. Terus di sini ada third brake lamp. Third brake lampnya di atas ini. Terus kaca belakangnya juga sudah ada di fogger pastinya. Terus habis itu ada rear wiper yang udah ada case-nya ini. Ini manis banget, sama sekali nggak berantakan bentuknya, nggak ngerusak bentuk mobilnya. Jadi kalian nggak perlu wiper delete gitu. Dan lanjut ke bagian bawah. Nah, ini di sini kelihatan banget crossovernya karena ada cladding plastik kayak gini ya. Dia lumayan tebal sampai ke balik plat nomornya juga dia masih cladding plastik. Dan plat nomornya diletakkannya di bawah bagasi. Di bagasinya polos aja. Menurut gue ganteng banget bentuknya. Nah, di bawah sini ada bukan diffuser ya, dia seperti lips belakang gini yang hitam gloss. Jadi begitu udah putih ketemu plastik, bawahnya hitam gloss, jadi sama sekali nggak polos, tapi sama sekali nggak kebanyakan aksen juga. Menurut gue semuanya masih terintegrasi dengan sangat baik. Nah, terus ini di kiri kanan juga ada rear fog lamp, jadi mobil ini udah Eropa banget. Sebelum kita masuk ke row kedua, kita bahas bagasinya. Di sini false floor-nya bisa dilipat. Zang! Dan ini ada 3 hooking point gitu buat belanjaan kalian. Bahkan di sini ada gambar goodie bag. Jadi ini emang buat menggantung si belanjaan kalian. Nah, terus di bawah sini tempat gue nyimpen portable chargernya. Karena emang ini cukup besar. Bahkan kalau portable chargernya segede gini sih mau taruh 7 biji juga kayak muat ya. Tuh, jadi emang si false floor ini berguna banget nih kolongnya. Nah, bagasinya sendiri itu tuh sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar ya. Tapi menurut gue cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Dia ada di 453 liter. Jadi untuk mobil yang ukurannya dalam tanda kutip mungkin lebih gede dari HR-V, dia bagasinya masih mirip-mirip nih kapasitasnya. Dan ini favorit gua dari mobil Eropa ya. Ini di BMW juga begini. Ini tinggal di P3K-nya nempel. Nah, kalau kalian pikir bagasinya cuma ada di belakang, kalian salah. Karena di depan sini juga ada bagasinya. Apa gunanya mobil listrik punya kap mesin kalau nggak ada bagasinya? Nah, menurut gua memang harusnya seperti ini. Apalagi ini masih ada false floor-nya lagi. Dan di sini ada tire repair kit. Jadi memang ini bagasi depan yang cukup serius ya. Sisanya di sini cuma ada cover-cover plastik aja. Dan di sini ada tempat buat pengisi air wiper. Sekalian kita tes suara nutup kap depannya kayak gimana. Gila ya, Volvo. Gue udah gak butuh kursi kecil gue yang tadi, karena sekarang kita duduk di dalam mobilnya. Nah, ini gue duduk di belakang posisi nyetir gue. Tinggi gue 174 cm dan di sini gue masih ada 2 jari legroom. Kaki gue bisa masuk ke dalam dengan lega karena emang driving position mobil ini nggak bisa pendek ya. Dia lumayan tinggi karena dia crossover, jadi dia lumayan commanding. Kaki bisa masuk. Ya, 2 jari bener. Terus headroom gede banget nih, bener-bener lega. Walaupun atapnya udah full panoramic sunroof, tapi tetap lega banget. Nah, dia plafonnya warna hitam, materialnya enak banget. Nanti gue kasih lihat detail shotsnya. Materialnya lucu banget. Dan di sini juga ada lampu baca kiri kanan. Emang di sini di belakang gak disediain oh-shit bar. Jadi oh-shit bar cuma ada di depan kiri kanan. Gitu. Tapi di sini ada gantungan nih, ada gantungan. Terus abis itu di belakang sini materialnya tetap premium ya, tetap ada empuk-empuk. Ini ada plastik. Terus abis itu lanjut lagi di bawah. Nah, ini material yang nanti akan gue bahas di row depan nih. Dan material ini menarik banget. Nah, terus di sini lanjut ke empuk-empuk lagi semuanya, dan pastinya jendela semuanya udah full auto up and down. Nah, di sini ada armrest yang sebenarnya kalau ini dibuka belakangnya, ini tuh tembus ke belakang. Tembus ke belakang untuk bawa barang yang panjang dari bagasi. Nah, terus abis itu di sini ada armrest dengan 2 cup holder. Material joknya itu dia kulit ya. Dia kulit, terus tengahnya sweat. Jadi yang kena sama badan kita nih
mostly sweat. Kalau kalian lihat gue agak tegak, itu bener banget. Emang agak tegak, tapi Volvo namanya gila safety ya. Dia bikin bangku ini ketegakannya itu se-safety mungkin. Jadi memang ini angle yang paling aman ketika amit-amit kita ketabrak dari belakang, ketabrak dari samping. Ini adalah angle senderan yang paling optimal. Nah, di sini kita juga dapat 2 ventilasi AC yang dengar nggak suaranya nih. Premium banget ya. Terus dia juga finishingnya juga udah satin silver gini, sama premiumnya seperti yang di depan. Dan di sini juga ada seat back pocket 2 biji. Dia lebih ke kayak cargo net gitu ya. Terus abis itu di sini ada colokan Type C nih 2 biji. Nah, tunnelnya cukup besar. Kenapa? Karena mobil ini ada varian yang PHEV-nya juga, yang artinya masih ada mesin ICE-nya dan AWD. Jadi emang tunnelnya cukup besar, even sampai di yang full EV seperti ini. Gitu. Sekarang kita lanjut ke depan. Ini dia bagian favorit gua dari si EX40 ini. Kokpitnya menurut gua menyenangkan banget. Dia memang, kalau dibandingin mobil Eropa lain mungkin bentuknya biasa aja ya, tapi material mewahnya berasa, berasa banget di sini material mewahnya. Dan menurut gua ini interior menyenangkan. Kenapa? Karena masih ada tombol-tombol fisik. Terus abis itu setirnya enak buat digenggam, apalagi posisi duduknya juga ergonomis banget. Lagi-lagi ya, kalian tahu posisi duduk gua tuh ribet banget. Dan untuk dapat posisi duduk yang sempurna buat gue itu nggak di semua mobil bisa. Di sini nggak pakai mikir. Apalagi pengaturannya juga udah elektrik, bangkunya maju mundur, naik turun, sampai ke lumbarnya nih semuanya bisa diatur. Jadi memang nyari posisi duduk yang sempurna di mobil ini enak banget. Dan ditemenin sama audionya yang juga menurut gue ini untuk 1,288 miliar. Mobil ini audionya enak banget. Dia dari Harman Kardon, udah premium sound system. Gue nggak capek-capek denger lagu di mobil ini. Bahkan kalau lagi parkir, gue nonton film pakai audio mobil ini. Bener-bener rasanya kayak di bioskop. Nah, di sini kita dapat kokpit yang menurut gue juga keren banget. Dia di kanan ada power dan charge level, di kiri ada speed, dan di tengah ini ada Google Maps gede banget. Mobil ini emang udah terintegrasi dengan Google, tapi sayangnya ini nggak ada SIM cardnya. Jadi ini kita harus connect ke tethering hotspot di HP kita, baru kita bisa pakai si Google Maps ini. Dia bisa dipakai secara offline, tapi dia nggak bisa ngebaca traffic. Kalau kalian mau baca traffic, harus connect ke tethering HP kalian. Nah, di kanan sini ada audio steering switch, terus tengahnya buat ngeliat trip A, trip B, terus habis itu buat ngatur MID di depan kita. Dan yang di kiri ini berhubungan sama cruise control dan adaptive cruise controlnya. Kita bisa ngatur jarak dari sini, ngatur kecepatan dari sini. Apalagi mobil ini ADAS-nya juga udah lengkap, dia ada di sini nih. Dia punya radar. Jadi memang cukup smooth ya. Dan dia punya ADAS yang untuk berhenti sendiri, itu dia nggak bisa dimatiin 100%. Karena dia Volvo. Dia fetishnya sama safety. Jadi dia emang bener-bener nggak bisa dimatiin. Pokoknya yang penting kalian harus aman kalau nyetir mobil ini. Gitu. Sekarang kita lanjut. Di depan sini ada lagi-lagi, kita dengar klik-klikannya. Nah, tuh. Ini premium banget, lagi-lagi sama kayak yang di belakang pastinya. Ini juga udah satin silver finishingnya untuk AC-nya. Dan di tengah sini kita dapat layar yang sebenarnya formatnya portrait ya. Formatnya portrait, dia berbasis Android, tapi bukan Android yang kita lihat di head unit aftermarket gitu ya, made in China gitu. Ini head unitnya bagus. Dia tampilannya Android yang menurut gua nggak kayak Android malah. Cuma memang kalau kalian ngeliat logo Google Maps, logo YouTube, kalian akan sadar kalau ini Android. Tapi karena ini Android juga, kalian jadi familiar karena siapa sih yang nggak pernah main sama Android gitu. Jadi untuk kita muter-muter settingsnya gini-gini, ini semua rasanya udah familiar. Dia juga ada pasti Apple CarPlay dan Android Auto juga secara wired sayangnya. Nah, kalau untuk wireless, dia cuma bisa Bluetooth Media Player aja. Nah, di bawah sini ada tombol home-nya juga yang lagi-lagi ini gadget banget ya. Tapi lagi-lagi yang gue suka nih, dia pengaturan volumenya pun masih ada yang fisik-fisik. Dengan pause play button, terus ada untuk rewind, untuk next track, dan di sini ada tombol hazard yang berkedip. Di sini juga ada wireless charging dengan kompartemen yang cukup besar. Ini lumayan dalam nih. Ini kalau gua ngasih lihat dari samping, dia masuknya sampai sini. Ini dalam banget ya. Dalam banget. Terus abis itu ada kompartemen rahasia juga di baliknya. Ini sih kalau gua buat nyimpen kunci nih. Terus abis itu ada 2 cup holder yang ukurannya lumayan besar. Terus tingkat kedalamannya juga beda nih, kiri kanan, yang depan sama yang belakang. Jadi
cukup menarik ya, biar kalau ada dua kap yang ukurannya sama dia nggak nabrak di tengah. Lagi-lagi dipikirin banget nih kalau mobil Eropa. Terus di sini ada tuas transmisi yang memang sudah elektrik. Dan kalau mau masuk P, kita pencet tombol P-nya. Di sini ada armrest yang nyaman banget, posisinya juga pas. Nah, kita buka, ini cukup besar. Cukup besar, dia kedalamannya sampai sini ya kalau kita lihat dari samping nih. Cukup besar, dan yang lucu di sini ada tong sampah. Dan gue beneran pakai tong sampah ini untuk sampah-sampah kering ya. Nah, tinggal dibuang. Dia tinggal dibuka nih tutupnya. Nah, tinggal dibuka, buang deh sampahnya. Jadi lagi-lagi mobil ini kayaknya cocok banget buat camping. Sayang banget gue gak punya waktu buat camping naik mobil ini. Padahal gue penasaran banget ya pengen ngerasain camping naik mobil ini. Apalagi di atas juga udah ada panoramic sunroof yang gede banget dari depan sampai belakang. Dan sekarang kayaknya kita tinggal bahas soal drivingnya nih. Mari berkendara dengan Volvo EX40. Berkendara dengan Volvo EX40. Mobil ini terasa sangat kecil ya, apalagi kan emang dimensinya nggak terlalu besar. Tapi yang pasti nggak kecil adalah tenaganya. 402 horsepower, 670 Nm. Gue sekarang lagi lari 60, dan kalau gue gaspol cepet. Cepet. Jadi mobil ini emang tenaganya serius, terlihat langsung dari si bannya yang dia pakai P0 Elect. Ban yang sangat serius, ban yang sangat-sangat high performance, dan menurut gua mobil ini layak banget pakai ban se-high performance itu. Nah, kedua, gimana rasa steering feel-nya? Menurut gua Volvo masih berhasil bikin steering feel yang alami banget. Rasanya seperti mobil-mobil hydraulic power steering. Menurut gua mobil ini setirnya sangat direct, apalagi lagi-lagi digabungin sama bannya tadi yang juga bannya ban enak, ban mahal juga. Nah, yang ketiga, bantingannya gimana? Ini kita lagi lewatin beberapa sambungan jembatan, dan yang gue rasain adalah mobil ini bantingannya nggak kayak EV lainnya yang pernah gue coba. Jadi emang bantingannya agak berbeda ya. Dia lebih mirip ke mobil internal combustion sebenarnya, lebih mirip ke mobil biasa. Gue jujur nggak tahu apa yang dilakukan sama engineer Volvo sampai bisa meracik kaki-kaki kayak gini. Oke, dia agak stiff. Bagaimanapun dia mobil Eropa, apalagi dia pakai pelek berukuran ring 19. Apalagi tekanan bannya kalau dilihat dari door jam, di situ standarnya 41 PSI. Emang dia ada beberapa segmen ya. Jadi kalau di mobil biasa kan si tekanan ban itu ada untuk 2 orang, ada untuk 4 orang, dan udah, that's it. Kalau di sini ada satu ada satu segmen lagi itu untuk ngejar fuel efficiency. Nah, itu tetap 41 PSI. Jadi sesuai sama anjuran pabrik, gua ngisi tekanan angin ban Volvo ini pakai 41 PSI. Rasanya apakah terlalu keras? Enggak. Tapi menurut gua ini masih pas banget nih. Racikan antara suspensinya, bobot mobilnya, bannya, semuanya terasa di mobil ini very well made, very well engineered. Beda banget sama perusahaan-perusahaan yang mungkin baru 5 tahun bikin mobil, baru 7-8 tahun bikin mobil. Volvo bikin mobil dari sebelum gue lahir. Jadi di sini berasa banget ya, emang setelah naik beberapa EV modern dari brand-brand yang masih baru, terus begitu masuk ke EV dari brand yang emang udah trusted, ternyata mereka bisa seserius ini. Padahal ini platformnya bukan platform pure EV. Jadi di luar negeri sana ada varian mobil ini yang masih plug-in hybrid electric vehicle, yang artinya dia mobil yang bisa dipasangin mesin ICE. Terus transmission tunnel juga masih ada, cukup tinggi di belakang seperti yang tadi gue bilang. Tapi di sini nggak berasa kayak mobil yang platformnya di share nih. Jadi gue ngerasa mobil ini very well made, sangat-sangat layak bersaing, dan ini pasti akan banyak yang nggak setuju. Tapi menurut gua 1,3 miliar on the road, 1288 ya to be exact, 1,288 miliar on the road itu
buat mobil ini, oke, kalian kalau ngeliat looks itu subjektif. Kalian kalau ngerasain interior juga subjektif. Menurut gue interiornya nggak bagus tapi mewah. Tapi begitu kalian nyetir, kalian ngerasa mobil ini mobil 1 miliar ke atas. Menurut gue mobil ini layak punya harga segitu, apalagi digabungin sama NVH-nya, noise, vibration, and harshness. Mobil ini kalau masalah kekedapan menurut gue juara. Mungkin rasanya tuh gini deh, EV itu paling rentan sama suara-suara angin dan road noise-nya, karena dia nggak ada suara mesin. Jadi suara road noise, suara angin itu akan masuk banget ke dalam kabin. Tapi enggak di mobil ini. Sekarang gue lagi lari 70, 60. Ini rasa suara angin dan road noise-nya itu tuh kayak di mobil-mobil lain tuh kayak lari 30 kali ya. Jadi emang, dan gue nyetir mobil ini udah cukup lama. Gue nyetir mobil ini total udah 507 km. 507 km pastinya ada rute tol juga. Dan ketika lari 100, 110, 120 itu NVH-nya bagus banget. Kekedapannya itu kayak baru lari 50-60 rasanya. Jadi kalau ngomongin kekedapan, menurut gue ini salah satu yang terbaik ya. Gak seharusnya EV sekedap ini, karena lagi-lagi EV gak ada suara mesin. Jadi biasanya tuh suara-suara kayak gitu masuk banget. Mungkin karena kalian denger nih, sama ini nggak kayak ngetok kaca kan, kacanya tebal banget. Ini kayak bukan kaca mobil, tapi lagi-lagi ini sebuah Volvo yang diciptakan mengutamakan safety, mengutamakan kenyamanan, dan pasti heritage-nya juga kuat. Pasti mereka juga mau jaga image mereka yang selalu bagus selama ini. Walaupun mereka sudah berpindah ke EV, tapi menurut gua feel true Volvo-nya ini masih ada banget. Gua sangat-sangat enjoy mobil ini, tapi kayaknya nggak adil kalau gua nggak sebut kelemahannya. Jujur nyari kelemahan mobil ini agak susah. Gua butuh waktu beberapa jam ya untuk gue cari-cari apa ya kelemahan mobil ini. Tapi gue ketemu satu. Kelemahannya adalah untuk kalian yang emang udah sering nyetir EV dan suka ya sama yang namanya one pedal driving, dia itu regenerative braking-nya nggak bisa diatur pakai level. Jadi dia antara on atau off aja. Satu lagi ada pilihan di auto, tapi lagi-lagi itu kurang apa ya? Tetap kurang sempurna sih. Jadi gua akan tetap lebih suka EV yang regenerative braking itu by level. Ada level 1, level 2, level 3 sama max gitu misalnya kalau di Hyundai. Nah, kalau di sini itu tuh rasanya kayak ya udah antara on atau enggak off, dan regennya lumayan berasa banget gitu. Terakhir, apalagi yang spesial dari mobil ini, pengeremannya. Volvo ini kalau masalah pengereman lagi-lagi agak terlalu serius ya. Gue jarang banget ketagihan ngerem. Ya namanya anak mobil, biasanya kita ketagihan apa sih? Ketagihannya ngegas gitu kan. Tapi masa di mobil ini gue ngerasa remnya nagih. Masa gue ketagihan ngerem? Dan bagi gue ini memang cara yang tepat untuk menciptakan sebuah mobil. Masa bikin mobil 4 detik 0 kecepet tapi nggak bisa ngerem, kan aneh dong. Nah, mereka mikirin mobil ini harus bisa ngerem pastinya, karena percuma bisa kenceng kalau nggak bisa ngerem. Dan di mobil ini masalah pengereman nggak usah ditanya. Ini braking powernya gila banget. Oke, dia secara ukuran disc brake dia nggak terlalu besar ya. Kalau gue nerawang dari peleknya yang bentuknya agak-agak monoblock gitu, itu disc brake-nya itu nggak terlalu gede. Disc brake-nya nggak terlalu gede, tapi yang lumayan gede adalah kalipernya. Jadi kayak berat di kaliper gitu loh. Gue juga nggak tahu spek exactnya apakah ini 4 pot, 6 pot, tapi gue yakin ini nggak 4 pot sih. Bisa jadi ini 6 pot karena ukurannya yang besar, karena braking powernya yang luar biasa, dan rasa remnya tuh padat gitu. Jadi bawa mobil ini selalu pede. Dia bisa nikung, dia bisa ngebut, dia bisa ngerem. Bonusnya kenyamanan semua tadi yang gue bilang. Dia driving positionnya perfect. Terus abis itu kekedapan soal NVH dia luar biasa sempurna menurut gue. Jadi mobil ini sangat minim kelemahan
Menurut gue mobil ini sangat-sangat full of positivity. Mobil ini berhasil bikin gue masukin dia ke dalam wishlist gue. Gue pengen banget punya mobil ini sekarang karena setelah beberapa harian naik mobil ini dan udah menempuh jarak 500 km lebih, gue jatuh cinta banget sama mobil ini. Enak banget. Apalagi dimensinya juga nggak terlalu besar. Jadi menurut gue ini pas banget buat di dalam kota. Terus buat di luar kota juga mobil ini masih perfect banget. Dan duduk di belakang juga masih cukup lega kalau gue buat teman-teman gue. Karena joknya ini yang tipis nih, mungkin kalian bisa lihat joknya tipis, tapi sebenarnya joknya nyaman banget walaupun tipis. Itu aja sih review singkat gua mengenai si Volvo EX40. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ke channel YouTube kita. Jangan lupa main-main juga ke Instagram kita di ber.kendara, dan main juga ke website kita ya. Jadi nanti kalau kita megang unitas lain, kalian bisa tahu update-nya. Nah itu dia, itu aja video kali ini. I'll see you guys on the next video. Salam dari kami pengendara untuk kalian para pengendara. Dadah. Gas lagi.